Saudara punya kuasa nih yang luar biasa nih. Saudara tengking badai. Pertanyaannya, bisa ditengking? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Saudara bukan Yesus. Saudara murid-murid Yesus yang mengerti, katakan haleluya. Itu dia, yang bisa nengking itu cuma Yesus. Pertanyaan saya, murid-murid kena badai gak? Murid-murid kena badai, badai pasti akan terjadi. Kapan waktunya kita gak pernah tahu. Karena kita gak pernah tahu kapan waktunya. Persiapkanlah diri kita Bapak Ibu. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Banyak orang gak mau mempersiapkan rohaninya Bapak Ibu. Halo. Orang kalau disuruh melakukan hal-hal yang rohani di zaman sekarang jauh lebih susah. Setuju gak? Daripada, waduh kalau ngumpul-ngumpul kongko-kongko di kedai kopi bisa jam-jaman Bapak Ibu. Iya kan? Nonton drama Korea seharian, gak makan gak mandi, kuat Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Wah. Iya kan, main game Bapak Ibu, waduh lupa makan, lupa waktu, kita terus main game Bapak Ibu, betul gak sih? Tapi begitu disuruh komsel, disuruh saat teduh, disuruh doa, disuruh ngumpul, muji nyembah Tuhan, sibuk. Terus kita mau berkemenangan gitu di dalam Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu, betul gak sih? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, itu akan menentukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Karena badai nggak akan nunggu saudara siap dulu. Halo? Lemes nih aminnya nih. Karena aminnya lemes, kita langsung masuk poin yang kedua aja. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, coba kita baca lagi ayat yang ke-24. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus, coba katakan sama-sama dengan saya, tetapi Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ada seperahu enggak dengan murid-murid? Yang mengerti katakan haleluya. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang di mana Petrus berjalan di atas air, masih ingat? Kisah Petrus berjalan di atas air, jadi selesai Yesus mengajar firman Tuhan, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya jalan duluan. Waktu mereka jalan duluan, Alkitab juga mencatat ada sebuah peristiwa yang lain, di mana murid-murid kena badai juga Bapak Ibu. Dan kalau kita baca di kisah itu, mungkin kita akan mengambil kesimpulan begini, oh murid-murid kena badai karena gak ada Yesus. Setuju gak? Tapi di cerita ini Matius 8, pertanyaan saya, Yesusnya di mana? Di dalam perahu. Yesusnya ada bersama-sama dengan mereka gak? Ada bersama-sama dengan mereka. Berarti begini, dari sini kita dapat prinsip apa Bapak Ibu? Kita dapat prinsip yang kedua, badai itu bisa datang kepada siapa aja. Halo? Karena badai bisa datang kepada siapa aja, makanya terimalah. Ini ada yang salah masuk nih Pak, ada alhamdulillah. Hah? Ngapain saudara ini? Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, badai bisa datang kepada siapa aja Pak. Artinya begini, saudara doa nggak doa, percayalah badai tetap datang. Iya kan? Saudara rohani tidak rohani, percayalah badai tetap bisa datang. Saudara rajin kebaktian, malas kebaktian, percayalah badai tetap bisa datang. Setuju? Bahkan saudara percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, percayalah badai juga tetap bisa datang. Badai bisa datang kepada siapa aja. Oleh sebab itu terimalah Bapak Ibu. Halo. Kenapa kita harus menerima itu semua? Karena begini Bapak Ibu, ternyata badai Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita untuk membuat saudara menjadi orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Halo. Pernah tahu pohon kelapa? Tahu pohon kelapa ya? Suka makan buahnya. Kita suka makan buahnya.
Tapi kita nggak tahu filosofi pohon kelapa. Pohon ini apa namanya, ironisnya gini ya Bapak Ibu ya. Pohon kelapa, akarnya nggak akan pernah kuat Bapak Ibu, kalau dia nggak pernah kena angin. Ulang. Enggak, nih saya nanya dulu nih, udah pada makan belum nih? Belum ya? Pantes rada berat nih kan. Pohon kelapa itu Bapak Ibu, kalau dia mau akarnya kuat, maka apa yang harus terjadi? Dia harus kena angin dulu Bapak Ibu, dia harus kena badai dulu. Makanya itu pohon akarnya akan kuat Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu? Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kepada kita badai. Makanya siapapun saudara, mau tua mau muda, rambut pendek, rambut panjang, rambut blonde, rambut hitam, tetap badai bisa datang dalam kehidupan kita. Terimalah Bapak Ibu. Halo. Karena badai gak akan pilih-pilih. Badai gak akan bilang begini, oh ini ada Yesusnya gak nih? Kalau ada Yesusnya, ini ada Yesusnya atau cuma murid-murid dong? Kalau cuma murid-murid, gua akan datang. Kalau ada Yesusnya, gua gak akan datang. Enggak Bapak Ibu, mau ada Yesus, tidak ada Yesus, badainya tetap datang Bapak Ibu. Masalahnya kan kadang-kadang begini ya Bapak Ibu, ini masalah nih. Masalahnya kadang-kadang kita mau hidup kita tuh kalau bisa Pak Pendeta, kalau bisa. Salibnya jangan berat-berat Pak Pendeta. Kalau bisa sebagai orang percaya, salibnya kecil aja. Itu masalah. Halo. Bapak Ibu saya mau kasih tahu bahwa begini. Masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir tuh Tuhan sudah perhitungkan sesuai dengan kekuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara berpikir, kenapa ya salib saya kok berat banget ya? Karena Tuhan sudah menghitungnya Bapak Ibu. Karena kapasitas saudara besar, makanya salib saudara besar. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan salibnya kecil, salibnya ringan. Karena Tuhan sudah perhitungkan bahwa begini, kekuatan saudara memang kecil. Makanya pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kekuatan manusia. Jadi mau yang besar, mau yang kecil, sebenarnya sama-sama berat Bapak Ibu. Salib gak pernah ketuker Bapak Ibu. Pas pada waktunya. Pas sesuai dengan kekuatannya. Cuman masalahnya begini kan, kita maunya badan kitanya gede, salibnya kecil. Itu masalahnya. Katakan salah belah kanan sebelah kiri, mustahil. Iya kan? Badannya gede, ototnya kuat, maunya salibnya yang kecil Bapak Ibu. Halo. Badai bisa terjadi kepada siapa aja Bapak Ibu. Oleh sebab itu begini, terimalah. Halo. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kita jadi kecenderungan orang adalah ketika hidupnya penuh dengan masalah, dia akan iri dengan hidup orang lain. Dia akan berusaha membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dia selalu berpikir begini, kenapa ya hidup saya susah, kenapa ya hidup saya menderita, kenapa ya salib saya besar banget, coba hidup saya bisa ditukar dengan dia. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu. Halo. Pertanyaan saya, tolong dijawab, siap? Kalau tiba-tiba salibnya ditukar sama Tuhan, hidup saudara tiba-tiba ditukar sama Tuhan. Saudara jadi seperti orang yang saudara inginkan, sepertinya gak ada masalah. Pertanyaan saya, saudara siap gak ditukar? Hah? Karena pada waktu Tuhan tukar hidupnya, waktu saudara hidup di hidupnya dia Bapak Ibu, saudara baru tahu ternyata masalahnya lebih berat daripada masalah saudara. Jangan pernah ngiri sama hidup orang lain Bapak Ibu. Karena masing-masing orang punya salibnya masing-masing. Halo.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu